Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kali ini kelompok kami akan melakukan presentasi tentang coba, tentang proyek kita yang berjudul rangkaian konversi AC ke DC menggunakan filter kapasitor. Nama saya Muhammad Ilham Mubaidillah dari kelas 1 D4 Telkomsel, NRP C3. Saya Nabila Kusumandingrum dari kelas D4 Telkom C NRP 81. Saya Dinda Azahra dari D4 Telkom C dengan RP 65. Saya Malih Lailatun Najiha dari D4 Telkom D dengan RP 103. Saya Faisal Rahmat dari Telkom D, NRP 98. Jadi, mari kita bahas. Baik, kita bahas dulu yang pertama, yaitu kita memakai tegangan AC yang dari PLN atau tegangan biasanya. Lalu kita masukkan ke trafo ya. Kita pakai trafo 10:1 karena biar mengurangi dari 220 VRMS jadi 22 volt. Setelah itu hasilnya akan menjadi seperti ini, nomor 1 ya. Setelah itu kita masukkan ke diode bridge agar hasilnya nanti jadi full wave rectifier. Nah, sama seperti nomor 2 ya. Ini grafiknya. Setelah itu kita masukkan ke kapasitor 1 dan kapasitor 2 agar hasilnya lebih mendekati ke tegangan DC ya. Maka akan didapat hasilnya seperti ini grafiknya. Lalu kita masukkan lagi ke IC atau voltage regulator agar hasilnya lebih mendekati lagi ke tegangan DC. Dan hasilnya seperti ini grafiknya. Dan outputnya menjadi seperti ini, nomor 4. Oke. Sekian dari saya. Dilanjutkan alasan kita memilih komponen-komponen tersebut. Yang pertama, alasan memilih transformator karena rentang ini dipilih agar IC mendapatkan input yang cukup namun tidak terlalu tinggi. Terus memilih diode break karena menggunakan break meningkatkan efisiensi daya dan menghasilkan frekuensi sebesar 2 kali V input. Terus menggunakan kapasitor elektrolit. Alasannya menggunakan kapasitor elektrolit karena dipilih untuk memastikan ripple di bawah 5% saat diberi beban. Terus menggunakan IC untuk meregulasi tegangan, yaitu perubahan tegangan keluaran yang sangat minimal. Jadi tidak agar stabil tujuannya. IC-nya kita pakai tipe LM7812CT. Terus yang kelima pakai kapasitor keramik 100 nanofarad karena untuk berfungsi sebagai decoupling. Tujuannya adalah membuang frekuensi tinggi dan mencegah osilasi pada IC regulator. Karena pakai resistor 100 ohm dan LED itu sebagai pakai resistor itu supaya LED-nya itu tidak rusak. Jadi sebagai beban, resistor kan sebagai beban. Nah, beban itu digunakan supaya LED-nya itu enggak rusak. Sekian. Selanjutnya saya akan membacakan analisa hasil percobaan kami. Berdasarkan hasil percobaan pada mata kuliah rangkaian elektronika dengan judul Perancangan Rangkaian Konversi AC ke DC menggunakan filter kapasitor yang telah disimulasikan menggunakan software multisim, telah dilakukan analisis terhadap kinerja rangkaian dalam mengubah tegangan AC menjadi tegangan DC yang stabil. Pada tahap awal, sumber tegangan AC sebesar 220 VRMS dengan frekuensi 25 Hz diberikan pada sisi primer transformator T1 dengan perbandingan lilitan 10:1. Berdasarkan hasil simulasi, tegangan pada sisi sekunder berhasil diturunkan menjadi sekitar 15 VRMS. Bentuk gelombang yang diamati pada osiloskop
tipe XSC1 menunjukkan sinyal sinusoidal yang masih murni dengan amplitudo lebih kecil. Tegangan puncak yang dihasilkan sebesar kurang lebih 21,21 volt sesuai dengan perhitungan teoritis sehingga menunjukkan bahwa proses transformasi berlangsung dengan baik dan tidak mengalami distorsi yang berarti. Pada tahap penyearahan, rangkaian dioda bridge D1 yang terdiri dari 4 dioda bekerja secara bergantian pada setiap siklus gelombangnya. Saat siklus positif, 2 dioda menghantarkan arus, sedangkan pada siklus negatif, 2 dioda lainnya aktif. Berdasarkan hasil simulasi, output dari rangkaian ini berupa tegangan DC yang masih memiliki ripple, di mana seluruh bagian gelombang berada pada sisi positif. Frekuensi ripple yang dihasilkan menjadi 2 kali frekuensi input, sehingga meningkatkan efektivitas proses pemfilteran. Tegangan puncak mengalami penurunan sekitar 1,4 volt akibat karakteristik dioda silikon, sehingga nilai tegangan setelah penyearahan berada di kisaran kurang lebih 19,8 volt. Selanjutnya, pada tahap pemfilteran, kapasitor alternatif 1 sebesar 100 mikrovolt dipasang secara paralel terhadap beban untuk muatan tegangan hasil penyeara. Kapasitor ini bekerja dengan prinsip charging saat tegangan mencapai puncak dari pengosongan. Saat tegangan menurun, berdasarkan hasil pengamatan pada simulasi, tegangan output tidak lagi turun hingga nol, melainkan hanya mengalami fluktuasi kecil di sekitar nilai maksimum, yang menunjukkan bahwa ripple tegangan berhasil ditekan. Selain itu, kapasitor C2 sebesar 100 nanofarad berfungsi sebagai decoupling kapasitor efektif dalam meredam frekuensi tinggi akibat efek switching internal maupun gangguan lain pada rangkaian. Selanjutnya, pada tahap regulasi, IC LM78112CT berperan sebagai penstabil tegangan. Tegangan input yang telah difilter yaitu sekitar 18-20 VDC masuk ke pin input IC dan diregulasi menjadi tegangan output konstan sebesar 12 volt. Berdasarkan hasil simulasi, tegangan output tetap stabil meskipun terjadi variasi kecil pada tegangan input, menunjukkan bahwa karakteristik line regulation dan load regulation dari IC bekerja dengan baik. Selain itu, kelebihan tegangan dibuang dalam bentuk panas oleh IC, yang pada implementasi nyata memerlukan heatsink untuk menjaga suhu kerja tetap aman. Pada sisi output terdapat resistor R1 sebesar 100 ohm yang disusun seri dengan LED sebagai indikator. Resistor ini berfungsi membatasi arus agar LED tidak rusak sekaligus sebagai bahan sederhana pada rangkaian. Secara keseluruhan, hasil simulasi menunjukkan bahwa setiap blok rangkaian mulai dari transformator, penyearah gelombang penuh, filter kapasitor, hingga regulator tegangan bekerja secara terintegrasi sesuai dengan teori. Bentuk gelombang yang diamati pada setiap tahap yang menunjukkan perubahan yang sesuai, yaitu dari sinusoidal AC menjadi tegangan hasil penyearahan, kemudian menjadi tegangan DC dengan riak kecil, hingga akhirnya menjadi tegangan DC murni yang stabil. Dengan demikian, rangkaian ini berhasil menghasilkan satu daya DC 12 volt yang memiliki ripple rendah, delay minimal, dan kestabilan tinggi sehingga layak digunakan untuk aplikasi elektronika yang membutuhkan suplai tegangan yang tepat. Baik, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata waktu kami menyampaikan presentasi kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.